Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ke-6 dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka oleh Pendeta Wilson Eswil, dan diikuti dengan tips oleh Pendeta Novi Watania SAG dengan judul Stres dan Kesehatan. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Douglas Paral MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas berkat Tuhan hingga pada malam yang terakhir ini di ibadah KKR Net. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam malam ke malam boleh kami juga rasakan di malam yang terakhir ini. Bapa di surga, pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Novi Watania yang saat ini akan membawakan tips. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberikan kuasa Roh Kudus dari surga agar boleh membawakannya dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk Pendeta Douglas Paral
yang akan membentangkan firman Tuhan pada malam ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar boleh menyampaikan firman ini dengan baik, dan para umat-umat Tuhan yang mendengarkan boleh mendengarkan dengan baik. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap jaringan internet yang digunakan oleh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang tergabung dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kestabilan agar boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat digunakan dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang malam ini. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam untuk semua para sahabatku yang sudah bergabung dalam KKR Net kita pada malam ini bersama daerah Luwu Tanah Toraja bekerjasama dengan Yayasan Cornelius Media. Sebelum kita akan mengikuti pembahasan firman Tuhan KKR pada malam ini, kita akan ikuti tips kesehatan dengan judul stres dan kesehatan. Saya percaya kita semua pernah mengalami apa yang disebut dengan stres, ya. Nah, malam ini kita akan lihat yang pertama adalah fakta-fakta tentang stres. Nah, orang-orang yang tidak dapat mengendalikan stres, mereka memiliki tingkat kematian 40% lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak stres. Yang kedua, fakta yang kedua tentang stres ini adalah penelitian internasional terhadap 2.829 orang yang berusia 55 dan 85 tahun menemukan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat penguasaan diri tinggi memiliki hampir 60% lebih rendah risiko kematian dibandingkan dengan mereka yang merasa tak berdaya menghadapi stres dan tantangan kehidupan. Nah, menurut para pakar medis, kurang lebih sepertiga dari pasien-pasien yang berobat ke dokter praktek umum sebenarnya menderita penyakit stres, saudara. Dan penelitian terhadap 202 wanita profesional, mereka menemukan bahwa stres antara kari dan pasangan hidup, anak-anak dan teman-teman merupakan faktor yang berkaitan dengan penyakit jantung juga pada wanita. Dan penelitian menunjukkan penyakit jantung dapat meningkat 68% pada pekerja yang mengalami stres secara kronis. Dan saudaraku, menurut The American Institute of Stress, kira-kira sampai dengan 90% masalah kesehatan ada hubungannya dengan apa? Dengan pikiran kita ketika kita mengalami stres. Nah, stres ini dihubungkan dengan ada 6 penyebab kematian utama dalam kehidupan ini, ya. Ada 6 penyebab kematian utama yang dihubungkan dengan stres. Yang pertama, jantung, kanker, paru-paru, sirosis hati ini atau kerusakan hati, kecelakaan sampai bunuh diri. Ini diakibat karena apa? Karena stres. Yang berikut, saudaraku, stres adalah sebuah respon alami dari tubuh dan jiwa kita ketika kita mengalami tekanan dari lingkungan. Apakah dari pekerjaan, keluarga, dan lingkungan pekerjaan kita. Stres adalah suatu kondisi kejiwaan di mana penderitanya merasa tidak dapat mengontrol keadaan, di mana mereka berada dan merasa selalu dalam tekanan. Nah, kita lihat saat ini gejala-gejala stres. Ya, gejala-gejala stres yang pertama, menjadi mudah tersinggung dan marah terhadap teman, keluarga, dan kolega. Gejala yang kedua, gejala stres yang kedua adalah merasa selalu terasa capek atau lelah, sukar konsentrasi atau menjadi pelupa. Yang keempat, palpitasi atau jantung berdebar-debar. Ini gejala stres, ya, saudaraku sekalian. Palpitasi atau jantung berdebar-debar, denyut jantung meningkat, dan otot-otot kita akan terasa tegang, dan sakit kepala, perut, dan kita akan merasa diare. Nah, sekarang yang terjadi saat stres, bagaimana keadaan tubuh kita saat stres? Tahukah Anda,
Saat kita mengalami stres, ada dua macam hormon yang sangat berbahaya yang dikeluarkan secara berlebihan, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Nah, kedua macam hormon ini dilepas oleh hipotalamus, organ kecil yang ada di pusat otak kita. Hipotalamus memberi sinyal kepada kelenjar adrenalin untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin dan kortisol untuk dilepaskan ke dalam pembuluh darah, dan hormon-hormon ini mempersiapkan seseorang untuk bereaksi cepat dan efektif dalam mengatasi tekanan pada saat itu. Contoh, pernahkah saudara dan saya mungkin ketika dikejar anjing, tiba-tiba kita bisa melompati pagar yang tinggi? Ya. Nah, hormon-hormon ini meningkatkan kerja jantung dan pernapasan kita lebih cepat, tekanan darah dan metabolisme lebih cepat, dan pembuluh darah melebar agar lebih banyak darah yang mengalir ke otot, sehingga otot kita, tubuh kita tetap waspada. Nah, dan berikut, liver itu akan melepaskan glukosa yang disimpannya untuk meningkatkan energi tubuh. Keringat diproduksi untuk mendinginkan tubuh. Reaksi natural ini dikenal dengan nama respon stres. Apabila kita bekerja dengan benar, respon stres ini meningkatkan kemampuan seseorang untuk tampil dengan baik di bawah tekanan. Contohnya juga, seorang dalam keadaan stres dan panik dapat mengangkat beban berat yang dalam keadaan biasa dia tidak kuat untuk mengangkatnya. Nah, sekarang akibat stres berkepanjangan dapat mengakibatkan berbagai risiko penyakit parah, ya, seperti mengalami masalah jantung dan vaskuler, tekanan darah dan kecepatan jantung meningkat, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan bahkan kematian. Berikut masalah pencernaan, tukak lambung atau MA, sembelit, dan diare radang usus. Ini akibat stres yang berkepanjangan. Yang berikut, sakit kepala atau migren, ketegangan non kepala. Ada juga kita bisa alami penyakit kulit seperti alergi, gatal-gatal, jerawat, dan masalah kekebalan tubuh lainnya. Nah, sekarang kita lihat ini, bagaimana caranya kita dapat mengatasi stres. Stres itu, saudaraku, dapat diatasi. Yang pertama, kita perlu pola hidup yang sehat, ya. Kita perlu pola hidup yang menyehatkan. Yang perlu kita buat adalah apa? Kita perlu olahraga yang teratur. Kalau kita bekerja di kantor, ya kita perlu paling kurang 3-5 kali seminggu kita perlu berolahraga. Kita perlu juga ada sinar matahari dan udara segar, makanan yang menyehatkan. Kita perlu juga istirahat yang cukup pada malam hari. Dan penting juga apa? Jangan merokok, minuman-minuman keras kita tinggalkan, dan kafein. Dan sediakan waktu untuk istirahat dan berkreasi dengan keluarga. Itu yang pertama, ya, kita harus menjaga pola hidup sehat. Yang kedua, bagaimana kita dapat menghadapi stres ini adalah kita harus memiliki sikap mental positif yang baik, atau kita memiliki apa? Positive thinking, segala sesuatu kita pikirkan dengan bijaksana, dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengatasi stres, kita harus memiliki jangkar kehidupan yang kokoh, yaitu iman yang kokoh dan hidup yang bertujuan, seperti vaksin yang bisa menangkal stres, saudaraku, ya. Yaitu iman kepada Allah ini adalah faktor yang membuat kita apa? Sehat. Kita perlu berserah kepada Allah, dan sikap yang buat kita ini bebas dari stres yang berkepanjangan. Sama seperti pemazmur berkata, saudaraku, dalam Mazmur pasal 35, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dan ayat terakhir yang saya kutip pada malam ini, yaitu Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Ya, biarlah tip kesehatan kita pada malam ini kiranya boleh bermanfaat, dan kita boleh terhindar dari stres. Tuhan berkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Dia mempedulikan engkau, tiada
semua ikut cinta Yesus, cinta bagai purnama bulan dan bintang. Ingat janji Tuhan bagimu, bagiku, surga mulia kan jadi milik kita. Puji Tuhan selama-lamanya. Saudaraku umat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, oleh karena berkat kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang lagi memuji Engkau, kami datang lagi meninggikan Engkau, kami datang lagi memuliakan Engkau ya Tuhan. Namun kami menyadari kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan, banyak pelanggaran dan dosa. Ampunilah kami semua. Saat ini, Bapa di sorga, kami kembali bersyukur oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja, dan Yayasan Cornelius dapat berlanjut lagi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati khusus hamba Tuhan, Pendeta Douglas Paral yang membawakan firman-Mu. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya, agar semua yang dibawakan akan menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga kami tetap memuji memuliakan akan Tuhan. Kami teringat semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada, kiranya Engkau berkati. Lewat kebaktian kebangunan rohani ini, iman kami semua dikuatkan, percaya kami kepada Tuhan semakin kuat, dan kami yakin, bila Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua dapat dipersiapkan untuk kehidupan kekal, berjumpa dengan Tuhan, bergembira bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka, baik itu dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka Tuhan. Kiranya Engkau tolong pulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa dapat memuji memuliakan Engkau. Mendoakan juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan bantu agar mereka boleh menemukan apa yang mereka inginkan ya Tuhan, sehingga mereka dapat selalu berbakti memuliakan Tuhan. Mendoakan kepada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk menemukan akan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Tuhan bantu mereka agar apa yang mereka rindukan dapat menjadi kenyataan ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak kami yang sedang bergumul menempuh pendidikan, karuniakan masa depan gemilang kepada mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat acara ini benar-benar kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu memilih datang kepadamu, karena kami percaya ketika kami datang sungguh berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan menolong kami, sehingga kehidupan kami di atas dunia ini akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan dan mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.
Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Douglas Parral MTH. Menikah dengan Ibu Marlin Feibe Hedi Olii, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan dan Direktur Pelayanan Pemuda Advent, Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi, Luwu, Tanah Toraja. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Bahagia dalam Kepastian. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan Bapa yang telah menolong kami sepanjang hari ini untuk pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Sehingga pada malam hari ini hanya dengan perkenanan Tuhan sajalah, sehingga kami boleh hadir kembali untuk mengikuti KKR-Net. Kami percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kami pada malam hari ini untuk membuat kami memahami kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat hari Sabat. Apa kabar sahabat-sahabatku yang mencintai firman Tuhan, yang setia mengikuti KKR-Net hingga malam yang ke-6 ini? Saya yakin bahwa sepanjang hari ini kita telah melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Menikmati kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Kasih Tuhan yang tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 35, 38, dan 39. Firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpujilah Tuhan, sebab kita senantiasa diselimuti dengan kasih-Nya. Kasih yang memotivasi dan menggerakkan kita melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Judul pembahasan firman Tuhan malam ini adalah Bahagia bersama Yesus, bahagia dalam kepastian. Artinya, bersama Yesus, bahagia adalah sesuatu yang pasti. Bukan hanya sekedar kepastian yang kita peroleh, tetapi bersama Yesus,
Bahagia adalah sesuatu yang pasti dalam keasliannya. Sebaliknya, tanpa Yesus, bahagia adalah sesuatu yang semu dalam kepalsuannya. Jenis kebahagiaan seperti inilah kebahagiaan yang pasti dalam keasliannya, yang telah diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk dinikmati dengan sepuas-puasnya, dan merupakan rencananya agar dapat dinikmati oleh setiap generasi umat manusia. Namun sangat disayangkan, mereka menikmatinya hanya untuk sesaat, sebab dosa telah mencemari dan menciptakan jenis kebahagiaan yang semu dalam kepalsuannya. Kebahagiaan yang telah dicemari dosa itu sangat menarik, memikat, dan begitu nikmat. Tetapi kemudian ia memagut dan menyemburkan bisa seperti ular beludak yang menghasilkan penderitaan dan kematian. Dosalah yang menyebabkan manusia kehilangan kebahagiaan sejati. Itulah sebabnya Roma 4 ayat 7 sampai 8 menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sahabat-sahabatku, pekabaran pada ayat-ayat ini bukan hanya berbicara pada tataran janji firman Tuhan, tetapi berbicara pada wilayah praktikal, pada pengalaman nyata dari Raja Daud yang telah memilih menikmati kebahagiaan yang ditawarkan dosa, sehingga harus merasakan sengatan bisa dosa yang mematikan. Namun, dalam situasi yang tanpa pengharapan ini, tiba-tiba utusan Tuhan datang kepadanya dan berkata, di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Raja Daud pun mengekspresikan pengalaman yang luar biasa ini. Pengalaman dirinya diampuni Tuhan dengan menyatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Allah. Rasul Paulus yang mengalami pengalaman diampuni Tuhan mengucapkan kesaksian yang sama dengan Raja Daud yang ia catatkan dalam Roma 4 ayat 7 dan 8, ayat yang kita telah baca tadi. Ia menyatakan dengan penuh kesungguhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Pengalaman memperoleh pengampunan Tuhan adalah pengalaman saya dan setiap individu yang telah mengalami jamahan kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagaimana Raja Daud dan Rasul Paulus, baiklah kita yang telah merasakan jamahan kuasa Tuhan yang memberikan pengampunan, menyatakan dengan kesungguh-sungguhan, dengan penuh sukacita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kebenaran ini, sahabat-sahabatku, adalah satu-satunya cara yang pasti untuk mengembalikan kebahagiaan yang asli, kebahagiaan yang hilang dalam kehidupan manusia, kehilangan kebahagiaan yang pasti, kebahagiaan yang sejati. Namun, ketika Tuhan memberikan kepada kita pengampunan, maka Yesaya 48 ayat 18 menjanjikan bahwa kebahagiaan yang asli itu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebenaran inilah yang hendak ditawarkan sekali lagi
oleh Yesus kepada kita pada malam ini. Kebahagiaan yang lahir dari diampuninya pelanggaran-pelanggaran kita, ditutupinya dosa kita, dan kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita. Pertanyaan yang penting bagi kita pada malam hari ini adalah, bagaimana cara untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati itu? Kisah Para Rasul 10 ayat 43 menyatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sahabat-sahabatku, percaya kepada Yesus adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengampunan. Percaya yang timbul dari mendengarkan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Percaya yang timbul dari berita Injil yang dipelajari setiap hari, Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Percaya yang tumbuh saat kita melihat dan mengecap kebaikan Tuhan setiap saat, Mazmur 34 ayat 8. Percaya yang melahirkan kasih, 1 Timotius 1 ayat 5. Kasih yang menggerakkan kita untuk menyadari kondisi kita yang berdosa. Kasih yang menggerakkan kita untuk mengakui perbuatan dosa kita kepadanya. Dan kasih yang menggerakkan kita untuk datang bertobat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kasih yang menggerakkan kita untuk menuruti segala perintah Allah. Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sahabat-sahabatku yang mencintai firman Tuhan, kualitas percaya seperti inilah yang harus dimiliki untuk memperoleh pengampunan darinya. Pengampunan yang menuntun kita kepada keselamatan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Lukas 1 ayat 77. Keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Namun, penting untuk diketahui dan dipatuhi, karena hal ini merupakan perintah Tuhan, bahwa keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa pasti menjadi pengalaman kita apabila kepercayaan yang kita miliki kepada Tuhan ditindaklanjuti dengan memberi diri dibaptis, sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam Markus 16 ayat 16. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sahabat-sahabatku, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saat Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus, kepadanya dinyatakan bahwa sesungguhnya, kata Yesus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Artinya, baptisan yang wajib dilakukan adalah baptisan air dan baptisan roh. Dan kabar baiknya adalah bahwa Yesus bukan hanya sekedar menyampaikan perintah ini atau memberikan undangan kepada kita untuk dibaptis dengan air dan roh, tetapi Yesus pun telah mengalaminya. Peristiwa itu dicatat dalam Matius 3:16. Firman Tuhan menyatakan sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sahabat-sahabatku,
Ayat ini bukan hanya menyatakan dan meneguhkan kebenaran baptisan air dan roh, tetapi secara jelas memberitahukan cara Yesus dibaptis dengan air, yaitu dengan cara diselamkan, dicelupkan ke dalam air, sesuai dengan arti kata baptis dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, baptizo. Fakta ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan dalam kitab Markus 1 ayat 9 sampai 11, bahwa Yesus datang ke Sungai Yordan sebab Yohanes Pembaptis sedang membaptis di tempat itu, dan Yesus pun dibaptis di Sungai Yordan. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 23, Yohanes Pembaptis tidak hanya membaptis di Sungai Yordan, tetapi ia juga membaptis di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Mengapa demikian? Sebab baptisan dengan cara diselamkan adalah jenis baptisan yang membutuhkan banyak air. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis melaksanakan baptisan di tempat yang banyak air. Yesus dibaptis dengan cara diselamkan. Dan dengan berbuat demikian, Yesus meneguhkan pentingnya baptisan dan kebenaran yang dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 5, yaitu satu baptisan. Satu baptisan menyatakan dengan tegas bahwa satu-satunya cara pelaksanaan baptisan yang benar, yaitu diselamkan. Sehingga merupakan kehendaknya agar setiap orang yang percaya memberi diri dibaptis dengan cara diselamkan, agar memperoleh pengampunan yang menyelamatkan. 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, jika Kristus dibaptis, maka saya pun wajib dibaptis. Jika Kristus dibaptis dengan cara diselamkan, maka saya pun wajib dibaptis dengan cara demikian. Sahabat-sahabatku, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Adalah panggilan Tuhan melalui firman-Nya kepada setiap orang. Namun demikian, walaupun baptisan memiliki hubungan yang erat dengan keselamatan, tetapi baptisan bukanlah jaminan keselamatan. Dibaptis tidak menyebabkan seseorang secara otomatis diselamatkan, tetapi baptisan penting bagi keselamatan. Mengapa demikian? Yang pertama, baptisan adalah salah satu kehendak Allah yang harus dilakukan sebagai bukti atas pengakuan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, ia ditolak. Tetapi Yesus berkata dalam Matius 3 ayat 15, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Percaya kepada Tuhan, buktikan itu dengan melakukan seluruh kehendak Allah. Percaya kepada Tuhan, buktikan itu dengan memberi diri dibaptis, dengan cara diselamkan, sebagaimana Yesus pun dibaptis dengan cara yang sama. Yang kedua, mengapa baptisan itu penting bagi keselamatan? Sebab baptisan adalah instrumen atau sarana yang digunakan Allah sebagai lambang persatuan dirinya dengan setiap pribadi yang percaya kepadanya. Kebenaran ini dinyatakan dalam Roma 6 ayat 3-5, firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sahabat-sahabatku, hanya baptisan dengan cara diselamkan yang dapat menggambarkan persatuan Allah dan umatnya, persatuan dalam kematian, dan persatuan dalam kebangkitannya, yang merupakan jaminan hidup dalam hidup baru. Yang ketiga, mengapa baptisan penting bagi keselamatan? Sebab baptisan adalah jalan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 21. Bagaimana cara Allah memberikan kepada kita hati nurani yang baik? Ibrani 9 ayat 14 menyatakan, oleh darah Yesus hati nurani kita disucikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia menjadi hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik adalah tempat yang terbaik di mana percaya kita kepada Tuhan dimurnikan. Percaya yang dimurnikan oleh peristiwa-peristiwa duka cita karena berbagai pencobaan, dan hasilnya berdasarkan 1 Petrus 6 ayat 7, hasilnya jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya di dalam api. Yang keempat, mengapa baptisan penting bagi keselamatan? Sebab baptisan adalah langkah awal menjadi murid Yesus. Matius 28 ayat 19 firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sahabat-sahabatku, adalah kerinduan Yesus untuk menjadikan setiap pribadi di bumi ini menjadi murid-muridnya. Itulah sebabnya ia memberikan perintah ini bagi mereka yang telah menjadi muridnya untuk pergi kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Berikan undangan untuk menjadi muridnya. Berikan undangan untuk menjadi pengikut Yesus. Dan jika ada yang bersedia, hendaklah ia dibaptis. Yang kelima, mengapa baptisan penting bagi keselamatan? Sebab baptisan adalah pernyataan di hadapan dunia bahwa saya adalah milik Yesus. Matius 10 ayat 32 berkata, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di sorga. Sahabat-sahabatku, Yesus adalah satu-satunya penjamin keselamatan yang pasti dan sejati. Yohanes 3:16 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ia meminta kita untuk memberi diri dibaptis, sambut undangannya dan beri dirimu dibaptis. Dengan berbuat demikian, membuka jalan bagi Yesus untuk bekerja di dalam kehidupan kita, untuk memastikan pengharapan keselamatan itu adalah sebuah kepastian bagi kita. Sebagaimana pengalaman yang dialami Rasul Paulus, yang dicatatkan dalam Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat-sahabatku, baptisan merupakan kehendak Allah yang penting berkaitan dengan keselamatan. Memberi diri dibaptis adalah sebuah keputusan pribadi yang dibuat secara sadar. Keputusan pribadi yang dibuat secara independen, bebas. Keputusan pribadi yang dibuat berdasarkan pada keyakinan mutlak kepada Dia yang kita percaya. Itulah sebabnya Alkitab tidak pernah mengajarkan
bahwa baptisan dilakukan kepada bayi, tetapi baptisan dilakukan kepada mereka yang telah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan mengapa ia harus dibaptis. Baptisan berlaku bagi mereka yang telah membuat keputusan untuk percaya hanya kepada Yesus. Baptisan berlaku bagi mereka yang telah membuat keputusan untuk melakukan kehendak Allah. Baptisan berlaku bagi mereka yang telah membuat keputusan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Baptisan berlaku bagi mereka yang telah membuat keputusan untuk menjadi murid Yesus dan bersatu dengan sempurna dalam kematian dan kebangkitannya. Dan baptisan berlaku bagi mereka yang telah membuat keputusan untuk mengakui di depan dunia bahwa ia adalah milik Yesus sepenuhnya. Sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada saat ini dan apapun situasi yang sedang dialami, Yesus mengundangmu untuk percaya dan beri diri dibaptis. Yesus rindu untuk memberikan kepadamu sentosa, memberikan kepadamu kebahagiaan yang pasti dan sejati, kebahagiaan yang berbeda dan tidak dapat diberikan dunia kepadamu. Kisah Para Rasul 22 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru di dalam nama Tuhan." Suatu ketika, seorang kepala perbendaharaan dari kerajaan Ethiopia sedang melakukan perjalanan kembali dari Yerusalem. Sementara duduk di keretanya, ia membaca kitab Nabi Yesaya. Peristiwa ini dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Tuhan selanjutnya memberikan perintah kepada Filipus untuk bertemu dengan orang itu. Kata Filipus kepada pembesar kerajaan Ethiopia itu, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu Filipus pun memberitakan Injil Yesus berdasarkan bagian kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh pembesar kerajaan Ethiopia itu. Ketika mereka tiba di tempat yang ada air, pembesar kerajaan itu pun berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Filipus pun menjawab, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Selanjutnya mereka berdua turun ke dalam air, dan Filipus pun membaptisnya. Setelah dibaptis, catatan Alkitab mengatakan pembesar itu dipenuhi dengan sukacita. Sahabat-sahabatku, sikap seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap pribadi yang telah belajar dan mengerti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab sucinya. Untuk itu buatlah keputusan segera. Katakan pada dirimu, katakan kepada pasanganmu, katakan kepada orang tuamu, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, katakan kepada dunia, apa halangannya jika aku dibaptis? Sebab kebenaran Alkitab yang saya telah pelajari selama ini dan diteguhkan dengan seri pendalaman Alkitab selama 6 hari pada KKRNet ini telah membuat saya semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Buatlah keputusan segera. Sebab kitab Ulangan 32 ayat 47 menyatakan bahwa firman Tuhan yang telah kita pelajari bukanlah perkataan yang hampa, bukanlah perkataan yang kosong bagimu, tetapi itulah hidupmu. Sahabat-sahabatku, buatlah keputusan segera. Sebab Yesus ingin melenyapkan keletihan dan kelesuhanmu karena beban dosa
dan menggantikannya dengan kelegaan. Yesus rindu menghilangkan rasa sakit dan deritamu akibat kutuk dosa dengan pemulihan dan damai sejahtera darinya. Yesus rindu untuk membebaskanmu dari kuasa dosa dan menjadikanmu seorang yang sepenuhnya merdeka. Buatlah keputusanmu segera. Buatlah keputusanmu saat ini, bukan esok. Bukan setelah menyelesaikan pendidikan. Bukan setelah memperoleh kesuksesan dalam usaha atau peningkatan karir dalam pekerjaan. Bukan setelah memasuki masa tua. Buat keputusanmu saat ini. Sebab mungkin hari esok tidak ada untukmu. Buat keputusanmu saat ini. Sebab firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sahabat-sahabatku, jangan ragu membuat keputusan untuk percaya kepada Yesus. Jangan ragu membuat keputusan untuk memberi dirimu dibaptis dengan cara diselamkan. Jangan ragu membuat keputusan sebab ini adalah kebenaran dan ini adalah hidupmu. Jangan ragu untuk membuat keputusan percaya kepada Yesus karena Yesus tidak sedikit pun ragu untuk mempercayakan dirinya, untuk mengorbankan hidupnya bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Yesus menginginkanmu memiliki kebahagiaan sejati. Yesus menginginkan kita memiliki kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang pasti saat hidup bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur sebab pada malam hari ini firman Tuhan telah mengundang kami dengan penuh kesungguh-sungguhan bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, maka langkah selanjutnya kami tidak boleh ragu untuk membuat keputusan memberi diri kami dibaptis dengan cara diselamkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapa di sorga, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus akan meneguhkan kebenaran firman ini, akan menjamah hati dari setiap yang mendengarkan, akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk membuat keputusan memberi diri dibaptis. Bapa di dalam kerajaan surga, jangan biarkan umat-umat-Mu dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Karena kami tahu bahwa kuasa Roh Kudus lebih besar, lebih hebat dari kuasa kegelapan. Dan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami adalah pemenang melawan kuasa kegelapan. Dan jika Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Terima kasih banyak Bapa untuk kebenaran ini. Terima kasih banyak untuk kebaikan-Mu. Terima kasih banyak untuk janji penyertaan dan berkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok pagi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Lisupadang. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.